I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself that bones and live what she said, where she wanna go, how much she wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon in its eclipse, and Superman arose and stood before he lives. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kukuh Dwi Armanto, mengajar di SMP Negeri 1 Bandung, mahasiswa PDG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Jember. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Bahasa adalah cermin jiwa bangsa. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah yang telah disepakati bersama. Berusahalah tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta dan bangga terhadap jati diri bangsa. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap demikian, baik dan sehat selalu. Baik, untuk memulai pertemuan kita hari ini dipimpin doa. Berarti bukan duduk, dua, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek perhatikan dulu siapa saja yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Leticia. Menceritakan tabel sudah bagus dan kita nanti melanjutkan materi memenangkan tabel. Tentunya sangat menyenangkan. Kita mencoba menyemangati diri kalian dan memberikan aura positif kepada siap berdiri, dengarkan musik dan saya minta Putri maju di sini. Coba Anissa, Akira ini maju ke depan. Ayo, Anissa sebelah sana, Putri tengah, Pak Kuko sebelah tinggi. Ayo cepat siapkan hadap ke sana biar teman-teman sama-sama mengikuti. Nah. Gak usah takut salah karena salah bagian dari pertunjukan kita. Langsung improvisasi bagaimana. Kalian bisa asik ya, senyumnya, wajahnya, kepercayaan dirinya. Ayo. Kurang membungkuk jadi mangki.
Terima kasih untuk yang sudah menjadi leader. Istilah apa ya bahasa Indonesia kalau leader itu? Pemimpin atau yang pemandu ya gitu. Di depan. Kalau kemarin menceritakan kabar sudah bagus, tiap-tiap kelompok diwakili beberapa anggota. Apa saja yang dibutuhkan? Poin-poinnya, volume harus jelas, keras. Intonasi dan lafal harus jelas. Terus, kelembapan isi atau alur cerita tergambar dalam karangan atau cerita kalian. Yang keempat tentunya kepercayaan diri. Berkaitan dengan memerankan kabel hampir sama. Ya bos ya, biasanya karena hampir sama. Dibutuhkan juga volume pastinya. Keterampilan dalam volume harus. Terus 4 ada pantomimik dan mimik. Pantomimik itu gerak tubuh. Kalau mimik itu raut muka. Kondisi muka, istilah kalian seperti itu. Bisa ya memerankan seperti itu. Terus apa saja yang harus diperhatikan mengenai langkah-langkah memerankan kabel? Diperhatikan dalam penguasaan cerita. Penting penguasaan cerita masing-masing anggota harus paling tidak membaca. Terus yang terakhir adalah penggunaan atribut atau properti pendukung. Tujuannya apa? Untuk iya, berusaha. Tadi ketemu. Nah, tapi untuk mengungkapkannya itu kadang lain. Penggunaan atribut bertujuan untuk menghidupkan kita, menghidupkan cerita. Terus apa lagi? Membantu penonton untuk memahami tokoh atau cerita yang sedang dilakukan. Seperti itu. Dan tidak banyak modal kalian yang dibutuhkan untuk melakukan pemeranan dalam sebuah cerita. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ya dah. Berdiri. Ditata bangkunya. Model U. Mana itu? Baik, sudah terbentuk model U. Kita mencoba format baru untuk diskusi kelompok. Nanti di sini biar enak jadikan panggung kalian. Sekarang tugas kalian bersama kelompok kalian adalah berlatih peran sebelum benar-benar ditampilkan di panggung pertunjukan. Kita istilahkan seperti itu. Diskusi teman-teman, mendapatkan tokoh yang mana, karakter yang harus kalian lakukan seperti apa. Boleh bawa teks. Sebaiknya nanti ketika pemeranan di depan sudah tidak membawa teks karena itu cukup mengganggu tampilan. Yang boleh bawa teks narator atau pembaca narasi.
Ayo, tidak ada yang menggantungkan kepada anggota kelompok yang lain. Semuanya punya porsi, semuanya punya bagian masing-masing. Saya rasa cukup diskusi debat, tapi masih bisa berkelanjutan untuk memulai supaya tampilannya bagus. Sudah saya sampaikan tadi bahwasanya semua anggota, semua yang sudah ditugasi untuk memerankan tokoh berperan dalam cerita. Pak Kuku punya tampilan di depan. Nanti segera kita bahas sebelum kalian maju untuk tampil di panggung pertunjukan kalian sendiri. Perhatikan, untuk sementara gelar perannya dialihkan kepada layar yang di depan. Seperti itu, ada kendala tapi tidak mempengaruhi tampilan yang ada di situ. Jadi meskipun banyak atau sedikit, bisa jadi suasana bisa hidup kalau semuanya berperan atau tampil sungguh dialog. Jangan pernah takut untuk mencoba. Malulah ketika Anda merasa gagal sebelum mau berusaha. Kesalahan adalah bagian dari pertunjukan. Lanjutkan dan selesaikan. Ya. Yang lain diperhatikan seperti halnya tadi memperhatikan tampilan video yang ada di depan. Hening, tanpa suara, menikmati, dan nanti ketika Pak Kuku harus menyampaikan ada komentar, ada tanggapan, silakan kalian memberikan ide, pendapat atau gagasan. Ayo Pak. Naratornya siapa? Oke, tempatnya di mana? Di sini. Tampilannya sana, hadapnya. Nah, terus. Tokohnya keluar dari mana? Oh, ya, baik. Nanti di sini. Di sebuah hutan tinggallah seekor monyet dan kura-kura. Monyet adalah hewan yang serakah dan kura-kura adalah hewan yang baik. Suatu hari, kura-kura dan monyet pergi ke dalam hutan untuk mencari makan. Tiba-tiba, kura-kura menemukan dua tunas pohon pisang. Monyet, lihatlah ada dua tunas bakal pohon pisang. Bagaimana kalau kita dua nanti merawatnya? Iya, kamu satu dan aku satu ya. Ya. Lalu mereka merawatnya setiap hari. Monyet merawat pohon pisangnya, begitupun kura-kura. Setelah sekian lama, akhirnya pohon pisang kura-kura berbuah, sedangkan pohon pisang monyet tidak berbuah. Ketika akan memetik buah pisangnya, kura-kura sadar kalau dia tidak bisa memanjat. Akhirnya dia meminta tolong monyet untuk memetikkan buahnya. Monyet, bisakah kamu membantuku untuk memetik buah pisangku sudah berbuah?
memetik buah pisangmu. Aku bisa ambil setengah dari sekolah ini. Monyet pun segera memanjat untuk memetik buah pisang milik kura-kura. Di atas pohon, monyet memetik satu persatu buah pisang dan memakannya. Monyet, monyet, mana buah pisangku? Kenapa kamu tidak melemparkannya kepadaku? Aku juga ingin memakannya. Ya, kura-kura. Namun di atas pohon, monyet hanya terdiam sambil memakan buah pisang yang rasanya manis. Sambil mengejek si kura-kura, monyet memanjat pohon semakin ke atas. Dan tiba-tiba pohon pisang itu tumbang. Monyet pun terjatuh dan tertimpa pohon sambil merintih kesakitan. Aduh, tolong aku, kura-kura, sakit sekali. Kura-kura segera menolong monyet dan berusaha memindahkan pohon pisang yang menimpa tubuhnya. Dan akhirnya monyet dapat tertolong. Terima kasih kura-kura, engkau sudah menyelamatkanku. Maafkan aku ya. Iya, aku sudah memaafkanmu. Engkau baik sekali kura-kura, sudah memaafkanku. Padahal aku sudah memakan buah pisangmu sampai habis. Kita kan berteman sudah lama, jadi kita harus saling tolong-menolong dan tidak boleh menggulung. Sejak kejadian itu, monyet tidak serakah lagi dan mereka berdua berteman lagi dan saling membantu. Tepuk tangan. Sudah bagus, Amelana sudah berani maju bersama. Sudah cukup padat diisi, tidak ada ruang yang kosong. Sudah bagus, sudah berani tampil dan masing-masing pemerangan sudah memunculkan karakternya. Pisang, monyet, kura-kura, narator juga bagus. Terus apa lagi? Yang kurang? Ada pendapat? Blocking masih apa? Masih kurang bisa menatap blocking karena membelakangi kamera, membelakangi audiens. Di situ. Harusnya fokusnya tetap panggungnya di sini, kalian hadapnya ke sana. Bagaimana cara kalian berinteraksi? Penonton kalian di sana, jangan membelakangi, jangan membokongi seperti itu. Ya, kita coba untuk kelompok selanjutnya. Kedua, 3, 2, 1, action, narasi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Sangat antusias masuk ke panggung. Gak apa-apa, kesalahan bagian dari pertunjukan apa. Netralisir lagi dan kita mulai lagi. Memang naratornya sedikit kalem. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memerankan kisah berjudul Kupu-Kupu Berhati. Di sebuah hutan tinggallah semut dan hewan lainnya. Semut adalah hewan kecil yang nakal dan suka mengejek hewan lainnya. Pada suatu sore, semut pergi berjalan-jalan mengelilingi hutan. Setiap dia bertemu dengan hewan lainnya, dia menyapanya, tapi dia juga mengejeknya. Di tengah perjalanan, semut melihat kepompong yang sedang bergelantungan di ranting. Kepompong, kenapa kamu hanya berjalan di situ? Kasihan ya kamu tidak bisa kemana-mana. Seru semut dengan gagak pongah. Kepompong pun hanya diam mendengar ejekan si semut. Keesokan harinya, semut kembali berjalan-jalan mengelilingi hutan. Dengan tetap seperti biasa mengejek hewan yang ditemuinya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun, lalu semut memetik daun menunjukkan payung. Semut pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba hujan turun semakin deras, menyebabkan air mengenang kemana-mana. Tiba-tiba semut tenggelam karena air di jalannya ia lewati. Aduh, tolong, selamatkan aku. Aku tidak bisa berenang. Aku akan tenggelam. Terlihat
tidak ada satu hewan yang punya tunaranya. Setelah lama sesungguh terbawa aliran air, tiba-tiba datang kupu-kupu cantik yang menolongnya. Baik sekali kamu. Kamu siapa? Aku kepompong yang pernah kamu WC waktu itu, Semut. Jawab kupu-kupu masih tak percaya dengan mengambil kupu-kupu yang indah tersebut. Masa sih? Kok kelihatan indah, cantik dan amin seperti itu? Iya, Semut. Aku sudah menjadi kupu-kupu yang seperti kamu yang sekarang ini. Jawab kupu-kupu dengan lembut. Meskipun si semut sudah mengejek kupu-kupu ketika masih menjadi kepompong, namun kupu-kupu tetap berbuat baik kepada semut. Kupu-kupu kemudian mengantar semut pulang. Perjalanan mereka berbincang. Kenapa kamu baik sekali dan mau menolongku? Padahal aku sudah jahat dan selalu mengejekmu. Tidak, Semut. Aku tidak menentukan dan aku selalu ikhlas untuk menolong antara satu sama lain. Karena di seluruh hutan ini adalah kawan. Kamu tidak marah dan dendam padaku? Tidak sama sekali pun, Semut. Aku ikhlas dan sabar untuk terus menolongmu. Jawab kupu-kupu dengan bijaksana. Semenjak itu semut tidak lagi mengejek dan meremehkan hewan-hewan yang ada di hutan. Kupu-kupu dan semut lalu bermain bersama dan menjadi teman yang baik. Makasih, dadah. Terima kasih, berikan aplaus kepada tampilan kedua dari teman kalian. Oke, ya. Sudah bagus. Hampir mirip-mirip sama. Apa? Ada komentar? Yo, apa dari Mas? Fahri. Belajar untuk berkomentar, jangan hanya jadi penonton. Putri. Yuk, diperhatikan. Ya, kalau menurut saya sih sudah bagus. Tapi ceritanya itu banyak jatuh. Si sumbernya itu jatuhnya sangat bagus sekali ya tadi. Dia sudah akan selesai. Gajinya langsung yang saya mbak itu, aduh gitu. Harus dramatis. Inti dari cerita adalah konflik. Konfliknya letaknya di mana? Harusnya menciptakan suasana dramatis tadi. Blok ininya masih kurang. Memerankan kelompok 3 yang berjudul Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Hai bebek, aku sekali Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, aku sekali kamu berenang. Hai juga Kancil. Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Setelah berjalan-jalan, Kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sebelahnya. Setelah makan rumput, Kancil berkata, Tentu saja bisa membuatku kenyang. Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati sungai untuk sekedar menghilangkan bahagia setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuat tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Kancil, ada apa kamu ke sungai? Apakah kamu mau menjadi sahabat kami? Aku membawa berita bagus untuk kalian. Aku membawa daging segar dari raja dan
Setelah itu sedikit lagi sudah selesai. Bebek satwa yang ramah dan baik. Sekian dari kelompok ketiga. Akhirnya sang kancil bisa sampai ke seberang sungai dan bisa memetik apel yang berada di seberang sungai untuk bisa dinikmati. Seperti itu. Terima kasih, sudah bagus tampilannya, hanya kurang improvisasi. Buaya, bangun. Aplaus untuk kalian semua. Penampil terakhir silakan maju ke depan dan harus lebih bagus dan baik dibandingkan penampil sebelumnya. Harus bisa mengambil pelajaran dari penampil sebelumnya. Oke, ekspresi dialog harus jelas dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berkenan dalam materi narasi narator dari kelompok 4 yang berjudul cerita si kancil dan siput. Alkisah menceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil. Kepermukaannya, Raja Siput memerintahkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecantikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongahan dan kesombongannya. Hai Raja Siput. Si kancil bercerita tentang kesukaannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Kamu tahu Raja Siput? Aku adalah si kancil. Hewan yang paling cerdik di hutan ini. Aku bisa mengelabui harimau dan juga manusia loh dengan kecerdikanku. Aku bisa nggak? Nggak bisa ya. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram dan segera memuji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput pun menyampaikan maksudnya untuk menantang adu lari sampai ke hulu sungai. Mendengar maksud Raja Siput, si kancil Lomba lari sampai ke hulu sungai. Hah? Menantangku lomba lari? Ya ampun, Raja Siput, aku sangat merasa berani. Kau mau menantangku? Tidak mungkin, aku kan larinya cepat. Kamu hewan kecil, lambat. Aku tahu adalah hewan yang cerdik dan cepat. Dan sedangkan kami adalah hewan yang terkenal dengan lambat. Tapi aku yakin kali ini aku bisa mengalahkanmu. Oke, ku terima tantanganmu. Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat deretan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Baiklah, lomba akan dimulai. Dalam hitungan 1, 2, 3. Raja Siput! Yuhu, Siput, di mana engkau? Yuhu, aku di sini. Si Kancil pun terkejut kemudian mempercepat larinya dan kembali berseru. Di mana engkau, Siput? Aku di sini. Kembali terdengar suara Siput yang berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan dia mempercepat larinya. Di mana engkau, Siput? Yang dia berseru selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Nah, sebenarnya itu adalah warga-warga Siput yang telah mendengar suara Kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyiannya. Siput, Siput! Si Kancil. Di mana engkau? Kau jangan mengelabuiku ya.
pertandingan ini dimenangkan olehmu. Selamat tinggal. Setelah itu pun sang kancil melompat dan berlari menghilang dari perkampungan siput. Sekian cerita si kancil dan siput pun selesai. Terima kasih. Kenapa tadi? Iya, karakternya macam-macam. Ada raja yang mengayomi, ada raja yang gagah, bijaksana. Ya, mulai dibahas. Apa yang salah dari saya seperti itu? Ya, tidak apa-apa. Makanya banyak karakter. Karena di situ tadi membutuhkan banyak kecap apa itu siput. Ada raja siput yang bijaksana, gagah, mengayomi rakyatnya, cerdik dibandingkan kancil. Ada juga siput yang penurut, ada juga siput yang lelah. Bingung, harus beberapa kali penjelasan. Tidak apa-apa, itu memang karakternya. Tapi bagus improvisasinya. Sekiranya tadi tidak kelihatan kalau itu salah untuk melakukan adegan atau dialog. Paham sampai sini? Ada yang jelas tanggapannya? 1 bagus, 2 bagus, 3 bagus, 4 dan bagus. Terima kasih sekali. Baik, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Silakan kalian bersiap-siap. Dan sebelumnya tetap di tempatnya masing-masing. Kita lakukan refleksi. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Sangat senang dan riang sekali. Tinggal bagaimana? Lanjut, tiap kelompok refleksi. Aditya Ainun, apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Jangan dilakukan. Menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang fakta dan peran-perannya. Banyak gitu. Dapat memerankan tokoh, berbagai macam tokoh. Besok harus bisa memerankan tokoh, bukan hanya sebagai narator. Kelompok 2 hadap ke sana. Nabila, apa yang bisa kamu ambil pelajaran? Bisa belajar tentang memerankan cerita Fabel dan juga bisa mengetahui tentang cerita Fabel dan bisa menambah kepercayaan diri karena sudah bisa memerankan dan saya kedepannya akan berubah menjadi yang lebih baik agar bisa syuting dan bisa mengetahui kesalahan, kekurangan dan akhirnya di waktu mendatang bisa memperbaiki untuk lebih baik lagi. Silakan, Fahri. Selang-seling bagus. Putra, putri pas. Dapat pengetahuan baru, wawasan, tidak hanya sekedar ilmu tapi juga praktek langsung ya seperti itu. Harus percaya diri, berani tampil daripada nanti ditangkap. Ya, lanjut. Dapat mengetahui desa-desa dari pemerhatian Dari bagaimana cara memerankan, bagaimana memunculkan karakter watak tokoh cerita. Terima kasih sekali lagi untuk kemenangan kita kalian. Dan silakan untuk bersiap-siap. Silakan dipimpin doa Pak Ketua. Perhatian, buat go, siap, 2, mulai. Selesai. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat, barokah dan sebagai bekal untuk masa depan kalian. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.